Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ gak keras jawabannya, sini gak lunak aja ya anak-anak di sini ikut kita. Biar lebih sama-sama, izin Bapak ulang lagi salamnya biar lebih semangat. Walaupun kita berpuasa tetap jaga semangatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Pertama tentunya Bapak Kepala Sekolah yang kita hormati, Bapak-Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan dan karwati, keluarga besar SMA Negeri 3 Sumbar yang dimuliakan Allah. Kemudian anak-anak kami, para siswa, pelajar SMA 3 Sumbar yang berbahagia pada pagi hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini, sekarang kita sudah masuki bulan suci Ramadan, hari yang ke 8 ya. 11? Oh, 8 9. Ya, boleh 8 atau 9 terserah. Anak-anak yang laki-laki ada puasa semuanya, nah? Alah doyang batal puasanya. Alhamdulillah ya, berarti hebat ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama-sama berbagi ilmu dari Bapak yang diberikan amanah. Makasih juga Ustadz Masri yang sudah memberikan amanah kepada Bapak pada pagi hari ini berbagi ilmu tentang keutamaan dan hikmah sholat, terutama sholat fardu. Sebelum lanjut, pagi hari ini apakah semuanya anak-anak semuanya kita bersama yang hadir? Lai siap-siap sadanya anak-anak. Subhanallah, ada yel-yelnya depannya ya. Terima kasih. Siapa yang majan tuh nah? Sama Sri. Oh ibunya. Hebat ini. Karena kemarin Bapak juga memberikan materi pesenamaran di SMA lain, tidak ada seperti ini jawabannya. Ini hebat. Ada semacam yelnya ya. Baik, kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Hari ini Bapak anak semuanya, Bapak diberikan waktu 1,5 jam, jam 8:30 sampai jam 10. Waktu ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, karena materi sholat ini itu materi yang sangat penting bagi kita bersama. Dia bisa kita jadikan 1/2 jam, bisa 1/2 jam, kalau diperluas bisa sehari semalam bisa materinya gitu. Tapi sekarang kita kompres saja menjadi 1,5 jam sampai nanti jam 10 insya Allah. Nah, sebelum lanjut, boleh Bapak kenalan dulu? Boleh. Tadi Ustaz Masri perkenalannya yang baik-baik saja, yang disampaikan tadi apa tadi? YouTuber gitu ya.
Itu bagian salah satu saja Ibu dan Bapak dan semuanya. Hari-hari Bapak bertugas sebagai PNS penghulu gua gitu. Jadi kerjanya adalah menikahkan orang Ibu ya. Termasuk ini umur-umur seperti anak-anak semuanya lah. Umurnya seperti kalian. Karena Bapak sering menikahkan anak-anak yang umur SMA gitu. Bahkan ada kemarin anak-anak semuanya, Bapak menikahkan pasangan anak sekolah. Yang laki-laki, nanti astagfirullahnya dulu ya. Nanti kalian minum air saja. Ini apa saja pengantar ceramah kita. Yang laki-laki kelas 3 SMP, yang perempuan kelas 1 SMA. Ya, gimana? Ini data Pak penghulu ya. Real, Bapak yang menikahkan. Ini jangan sampai terjadi pada kalian. Ya, jangan sampai terjadi. Kenapa dia menikah? Karena tertangkap, sudah melakukan hubungan zina, dan sudah hamil. Astagfirullah. Respect anak-anak kita ya Bu ya, diceritain ini ya. Kita ceritanya ini atau sholat ini? Sholatnya, ini nanti habis sholat waktunya. Udah, kalian ambil saja hikmahnya. Pesan Bapak, karena ini kalian anak-anak SMA yang umurnya lajang, yang masih labil, yang penting anak-anak semuanya kalian harus jaga diri ya. Berteman boleh, satu rahim boleh, jangan melampaui batas. Jangan bermain api, jangan ambil kesempatan untuk berbuat zina. Karena perzinahan itu bukan hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah kita. Itu Bang Nafi bercerita. Karena kita anak semuanya tidak kuat kadang-kadang menghadapi godaan syaitan. Tuh tidak pilih orang tuh, anak sekolah, pegawai negeri, anak kecil, anak besar, ustadz juga tidak bisa masalah. Karena syaitan ini godaannya kuat. Maka harus saja punya benteng di diri. Nah, di antara satu benteng itu adalah nanti masalah sholat. Nah, baik. Terlupa tadi kenalnya. Nah, jadi Bapak penghulu di KUA Simpang Al-Mati sekarang, dinasnya dulu mulai 2005 di Kemen Agam, penghulu KUA di Agam. Ada anak yang dari Agam sini, nak? Ada yang dari Agam di Siko? Siapa? Di mana? Oh, Palembang. Ya. Jadi dulu Bapak pertama dinas di Kuampek Koto, pindah ke Kemenagam di Basung, pindah jadi kepala KUA Tigo Ampek Nagari di Bawang, pindah Pak Kua Basung, pindah Pak Kua di Tiku, pindah Pak Kua Palupuan terakhir. Sekarang mau pulang kampung, kamu apa di Simpati, gitu. Minta pulang, ingin di kampungnya orang tua sendiri, jadi penghulu sekarang. Jadi sudah ribuan melayani orang-orang yang seumur kalian ini menikah gitu. Jadi itu tugas hari-hari. Bapak sudah menikah, nah istrinya guru senamnya di Senamnya 1 gitu ya. Senamnya Lubus Kaping, guru bahasa Indonesia. Kalau kalian ada yang tamat di sana, namanya Bu Helsi Gusti gitu. Tahu? Tahu nah? Cantik dia kan? Ya. Terus di Bapak itu. Baik. Juga di samping tadi memang aktivitas Bapak suka dan semuanya mengambil manfaat lebih besar dari pahala ini. Semua kegiatan ceramah itu ada di YouTube. YouTube-nya Bapak ada 2. Keduanya sudah monetisasi itu. Yang pertama, kalau nanti ada ceramah dan kegiatan menikahkan orang, pernikahan, itu ada di YouTube Indra Official namanya channelnya. Tapi di luar itu, mungkin aktivitas Bapak juga hari-hari sebagai pelatih taekwondo di kantor Bupati Pasaman, itu nanti ada di YouTube-nya Indra Suherman gitu. Di luar nikah dan ceramah, nama YouTube-nya Indra Suherman. Silahkan nanti kalian coba lihat, oh ini Ustaz, ini berarti dia. Ya, ada 50 orang murid taekwondo Bapak di kantor Bupati Pasaman sekarang. Kemarin kami juga baru balik kejuaraan di Pekanbaru, Piala Kemenpora, membawa 8 atlet itu. Jadi tamat saja ya. Baik. Cukup ya, Nana? Kita masuk materi inti. Baik. Cerita kita pagi ini adalah keutamaan sholat. Sholat ya. Nah, sholat. Kalau kita lihat, kalian lihat materi di atas, walaupun kurang jelas.
Ini adalah bagian penting salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Hukumnya wajib. Buniyal Islam ala khamsin. Jadi kalau ada di sana, dengar aja suara Bapak. Didirikan Islam itu bagi kita ala khamsin. 5 rukunnya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang baru dikatakan Islam ya, dia mengucapkan kalimat 2 syahadat tadi. Maka orang di luar yang non-Islam, kalau mau masuk bergabung dengan agama kita, jadi mu'alaf, dia harus dulu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu rukun. Yang kedua baru wa iqamis shalah. Berarti posisi sholatnya adalah posisi rukun Islam yang kuat kedua setelah syahadat. Mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Ada subuhnya 2 rakaat, ada zuhurnya 4 rakaat, ada asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isanya 4 rakaat. Baras adanya 17 rakaat. Yang ketiga, wa itai zakat. Yang keempat, shaumi Ramadan, puasa Ramadan yang kita lakukan hari ini. Kemudian wal haji fi baitillah. Haji kita. Man istata'a minkum nah, ada wallahi ala sihijul baiti. Nah, kewajiban kita juga adalah kepada Allah menunaikan haji bagi yang sanggup. Istita'ah. Jadi kajian hari itu adalah masalah sholat rukun Islam yang kedua. Hukumnya wajib. Wajib bagi orang Islam, wajib bagi yang baligh berakal. Terutama laki-laki. Nah, laki-laki kita ini semuanya lah baligh kan? Ala basunek sadanya. Alah, ada yang alun nah. Nah, ada berarti lah baligh. Kalian anak sudah mimpi basah semuanya? Mau apa bertanya? Sudah pernah pengalaman mimpi basah? Kok diam? Kalau belum berarti belum balik, kalau berarti yang masih kecil berarti kan. Nah, ini tandanya. Anak-anak yang perempuan haidnya. Nah, bagi kami laki-laki ini anak-anak semuanya, perkara sholat ini tidak ada satu alasan pun. Waktunya kapan, alasannya apa? Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, kondisinya gitu. Kalau perempuan ada. Kalau anak bapak datang tamu bulanannya, haidnya, itu tidak sholat. Dan dia tidak mengqadha sholatnya. Kalau puasa dia qadha, diganti kalau puasa batal. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Nahnu na'muru bi qada'is siyam la bi qada'is shalah. Kalau kalian datang haidnya, diperintahkan Rasul hanya mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya. Mengqadhanya mengganti puasa yang batal ketika kalian haid. Boleh Bapak tanya? Puasa yang batal tahun dulu anak-anak telah berganti gini. 2 tahun yang lewat? 3 tahun yang lewat? Sejak kalian mulai haid, sadanya lah berganti. Nah, itu masalahnya. Kalau alun mati wak beko bahasa adanya. Singkai umur kalian beko. Berarti kalian kembali kepada Allah dalam kondisi berutang. Ibu ya, ibu ala ganti bu. Ini nana harus adanya pokoknya ibu lah ya. Pak ya. Kalau kami tidak ada kan ganti, kami tidak ada tamu bulannya kan. Itu dikanak-kanak. Wajib mengqadhanya. Kalau ibu belum qadha, berarti hutang. Karena wajib diqadha. Kalau salat tidak. Kalau anak-anak tidak ada waktunya untuk meninggalkan salat. Atau kalian punya ilmu baru, anak semuanya coba tanya,
Ada enggak kondisi kita laki-laki yang sudah balik ini yang boleh meninggalkan sholat? Ada enggak, nak? Coba cari dulu. Apakah karena awak sakit boleh tinggal sholat? Boleh, nak? Nah, baraja enggak ya? Awak di rimbo, di hutan, boleh tinggal sholat? Kita musafir boleh tinggal sholat? Tidak boleh. Kita berperang dengan musuh bisa tinggal sholat? Berarti enggak ada. Karena enggak ada, kenapa kalian tinggalkan sholat? Kadang-kadang, sebagian. Badan kuat kadang-kadang. Enggak ada alasan. Coba kita lihat hukum-hukum tentang sholat ya. Nah, yang pertama, kalau awak sedang sehat, sholat disuruh tagak. Ya, nah, semuanya. Kalau ndak bisa tagak, bahas sholat. Duduk. Siapa yang pernah sholat duduk? Coba angkat tangan dulu. Yang pengalaman sholat sambil duduk. Ada, nak? Anak bapak? Berarti kalian sehat semua terus berarti ya? Ndak pernah sakit ya? Atau kalau sakit full aja dikit udah ndak bisa sholat. Sakitnya dikit udah tinggal sholat. Ndak bisa tagak, duduk. Ndak bisa duduk, berbaring tidur. Nah, nggak bisa berbaring tidur, cukup ingat dengan hati kalian. Yang jelas sholat nggak boleh tinggal. Kalau nggak bisa cuma menganalai, berarti disolatkan lah ya, nah, berartilah matinya tuh. Berarti kondisi sakit nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, terutama kami laki-laki. Nah, berarti sangat besar dosanya kalau badannya sehat, hanya karena sibuk urusan dunia, apalagi sibuk dia main HP, main game, sibuk menyalurkan hobinya, main bola, dan sebagainya, berarti ini dosa besar. Lah, itu masalah kesehatan. Kadang payah main-main dalam perjalanan enak ya. Kalian pergi ke Padang, pergi ke Batam, pergi ke Jakarta. Itu ada namanya rukhsah keringanan atau azimah kemuliaan. Bagi kalau awak dalam perjalanan, ada namanya jamak dan qashar. Bahkan tidak sholat, tidak bisa dapat awak pergi ke Jakarta. Foto tidak berhenti di jalan doh. Pesawat tidak mau berhenti di udara, tidak bisa. Ada namanya jamak dan qashar. Lain mengerti anak sholat jamak dan qashar? Nah, coba Pak cek dulu deh, mengerti tindaknya. Yang laki-laki usia yang paling tinggi nilainya, nak. Yang juara kelas siapa? Coba angkat tangan. Bapak minta waktu sebentar. Mana? Kalian tunjuk aja temanya yang nilainya paling tinggi. Oke, sini. Oke lah, ambil sampel aja. Nah, mohon berdiri, nak. Sini. Sampel aja, sampel. Berdiri ya. Itu masuk YouTube tuh. Nanti ada. Lihat kameranya. Oke. Kita kenal dulu ya. Siapa namanya? Bintang. Oh, Bintang ya. Masya Allah, Bintang. Bintang bisa bantu Bapak. Coba sampaikan apa bedanya jamak dan qashar. Yang tahunya ya. Sholat jamak qashar apa tuh? Kurang tahu. Tapi namanya Bintang, kok enggak tahu. Jamak tahu, sholat jamak. Kelas berapa sekarang? 10. Sholat jamak tahu, nah? Iya, ngerasa. Apa? Coba, sholat jamak tahu apa? Sholat jamak adalah apa? Coba. Oh, kurang tahu. Takut ya? Enggak. Iya, kurang lagi. Kan enggak Bapak mau nikahkan kan? Sholat jamak itu adalah apa? Apa tadi? Menggabungkan sholat. Ya. Itu aja yang tahunya. Yang apa yang bisa digabung tuh? Sholat apa aja? Zuhur dengan asar. Apa lagi? Maghrib dengan isya. Subuh dengan? Subuh ada kawannya? Oh, enggak boleh ya. Oke. Kalau mengkasar apa, nak? Mengkasar. Meringkas ya. Meringkas yang sampai jadi 3, jadi 2 ya. Contohnya kita sholat zuhur menjadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Isya 4 menjadi 2. Kalau maghrib jadi berapa? 3 jadi 2 gitu? Enggak ya. Subuh jadi berapa? 1 gitu?
Makasih ya Bintang ya. Thank you. Oke. Jadi kalau kita perjalanan semuanya, nggak boleh tinggal sholatnya. Bahkan nggak salah awak tadi ke Padang, atau macet di jalan, tidak. Ada namanya sholat jamak. Menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu. Kalau kita berangkat setelah zuhur, nah zuhur sekarang masuknya sekitar jam setengah satu, travelnya jam 1, pai ke Padang atau ke Jakarta lah gitu. Maka kalau kalian berangkat setelah sholat zuhur, yang awak yakin di jalan beko asar terlewatkan, maka kalian punya boleh kita menjamak takdim. Menjamak sholat asar di waktu zuhur. Karena kalian zuhur udah masuk, jam 1 berangkat, tiba beko di Jakarta jam maghrib. Maka harus atau sebaiknya nanti menjamak takdim. Kalau berangkat sebelum zuhur, tiba beko di Padang asar, maka kalian boleh nanti menjamak takhir. Sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Atau boleh ringkas. Berarti karena perjalanan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, lalu dalam kasus kalian pai menolong sama awak pai ke sawah atau ke ladang yang jauh karimbo gitu. Ndak ada air baru dua. Awak tinggal semayang nah. Nah. Kalau ndak ada air, ada namanya tayamum, pengganti air. Bahkan ndak sholat ndak ada air di ladang do, Ustaz. Ndak bisa. Nabi malah mengajarkan semuanya dalam kondisi berperang pun tidak meninggalkan salat. Maka diberi barisan 2 barisan, 1 depan menghadapi musuh, 1 salat. Nanti gantian salatnya. Di atas kapal atau pesawat. Nanti kalian tidak tahu arah kiblat. Awalnya kapal, pergi ke Jakarta, tiba waktu salat. Hayya 'alas shalah. Awak ragu beko kalau anda sholat, tidak dapat beko oleh sholat lain. Karena kita tidak jamak. Sholat di kapal itu. Baca no sholat di kapal, madok kamu konyo. Tidak ada air tayamum, ambil saja nanti. Dinding kapal itu ada air, kalian tayamum. Sengaja aku tayamum untuk menghilangkan hadas. Ini mengganti wudhu, ambil. Tayamum itu tidak sulit. Hanya 2 gitu. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum. Kalau tayamum acan ka dinding tuh api sekete 1 kali mukanya, tangan sampai pergelangan aja. Udah itu tayamum. Enggak perlu kalian telinga bukan ya, rambut tayamum enggak perlu kan. Salat di kendaraan. Kamawa maduk tuh, Pak Ustaz. Bekonya di kapal tuh putar-putar beko kiblatnya kan. Hadap aja ke depan kapal, niatkan kita menghadap kiblat. Urusan apa ke barat timur nanti di perjalanan, ini namanya kita sholat dalam di atas kendaraan. Tidak ada alasan meninggal sholat karena tidak tahu arah kiblat. Ya, berarti tidak ada tempat. Disinilah gambaran semuanya. Maka sholat ini adalah wajib. Kalau kita tinggalkan besar dosanya. Oke. Nah, sholat, nah ini pengertiannya secara bahasa itu adalah nanti doa. Ya, doa artinya. Kemudian, kalau kita lihat di segi fikih, sholat itu adalah suatu rangkaian ibadah yang mencakup ucapan. Ya, ucapan dari mana mulainya? Allahu Akbar. Dan perbuatan, ada gerakan tangan kita. Diawali dari takbir, diakhiri dari salam. Itulah pengertian sholat. Jadi sholat adalah rangkaian ibadah, dimulai yang mencakup ucapan dan perbuatan, mulai dari takbir sampai nanti salam. Itulah sholat. Ada takbir atau ihram yang rukunnya kita tahu. Takbir, pertama kan niat ya, niat sholat.
takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, nanti juga tahiyat akhir. Ini bagian rukun salat. Kedudukannya tinggi. Kalau kita lihat dalam bahasa kajian dalil semuanya, bahwa salat ini adalah dikatakan amalan yang pertama bisa dihisap di akhirat. Maninggawa nanti di akhirat, di kiamat, nanti hari berbangkit, hari akhirat, yang ditanya awakku dulu tentang sholat. Wahai fulan, nah kalau tadi wahai bintang, ya bintang. Lah meninggal bisa di akhirat, ditanya dulu sholat. Alun tanya yang lain-lain. Ba'a puasu, alun ditanya lain. Bara infak awak di masjid, belum ditanya. Bagaimana cara kita membantu fakir miskin, belum itu. Tapi yang ditanya pertama adalah pakarul sholat. Berarti kalau berhasil nanti tanggung jawab kita tentang sholat ini nanti di akhirat, elok jawaban awak, betul bagus sholat kita, nanti yang lain akan mengalir bagus. Tapi kalau sholatnya banyak tinggalnya, banyak lalainya, dalam sehari ada 5, didiskon sholatnya gitu. Jadi 2 sehari. Subuh jam maghrib. Itu masih ada syukurnya. Ada orang yang sholatnya hanya sekali seminggu gitu. Sholat Jumat. Ada orang semuanya yang sholatnya hanya 2 kali setahun gitu. Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini fakta juga. Ini tambahan cerita penguat pemahaman kalian. Sekarang semuanya, Bapak tadi kan Pak Penghulu ya. Itu biasanya mau menikah itu, kakak-kakak kalian tuh, itu sering Bapak tanya persoalan sholat dan mengaji. Diuji mengajinya. Diuji sholatnya. Nanti kalian bisa cek nanti di YouTube Bapak juga ada tuh. Uji baca Quran pengantin. Silakan nanti ya. Bagaimana Bapak menguji pengantin baca Quran? Nampak beko baca Qurannya. Karena kita sudah izin dia. Nanti kalian mengaji, Bapak ambil videonya, izin nanti kita resipkan di YouTube ya. Boleh Pak. Tapi tidak pandai ngaji Pak. Tidak ada. Ini kan tidak lomba ngaji dah. Tapi menguji kemampuan ngaji. Nah, sebagian besar yang menikah tuh banyak yang sudah lama dia tidak meninggal, tidak sholat dia. Lah lama tidak sembahyang. Sebagian tidak pandai sholat. Walaupun ada yang pandai, ada yang pandai, tapi ini sebagian. Dan mengaji ini semua baca Quran, sebagian besar tidak lancar baca Quran. Mungkin kalian tidak nyangka ini. Ada yang mau menikah itu tidak pandai Al-Quran, tidak tahu huruf alif. Ini fakta. Bahas caranya Pak Penghulu tak bosan mengujinya. Pertama ini ngaji dulu. Kamu ngaji dulu, baca ini. Tidak pandai waduh Pak. Terus Bapak keluarkan stok Iqra di kuncinya. Iqra ya, alif bata tuh. Kalau Iqra tuh yang alif batanya. Sebagian ada yang pandai alif bata satu karena dihafalnya. Tapi beko Pak Bali amalia, coba baca dari ya ke alif. Tidak tahunya lagi. Yang mana huruf jimna? Nak mungkin karena dia mau nikah kan. Dek gitu kan. Ada yang tahu dan tidak. Ada satu kasus tidak tahu huruf alif. Ini yang lurusnya apa namanya nih? Tidak tahu dah Pak. Tidak tahu kamu nih lurus nih itu enggak lurus nih? Tidak. Berarti dia tidak tahu huruf alif. Ini fakta. Betapa sedihnya kita. Mbak lebih kok baca itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sembahyang ndak lai, ndak pandai sholat. Apa lewat uji beko dari bacaan sholat itu? Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iftitah tuh banyak yang salah. Bagaimana nanti kita cerita?
Masalah rumah tangga yang sakinah, yang rukun, yang damai, dia aja tidak sholat. Sembahyang tidak pandai, mengaji tidak tantu. Tapi nana yang bapak sedihkan, yang datang ke kantor tuh orangnya gagah-gagah. Ya, ganteng-ganteng kayak kalian ini gantengnya. Cantik-cantik. Tapi yang masalah kegagahannya, kecantikannya tidak seimbang dengan kemampuannya sholat dan baca Quran. Itu yang menyedihkan. Anak sekolah pandai ngaji sadanya, nak. Kok diam? Takut. Lai pandai anak sadanya mengaji. Lai. Ya benar. Oke. Boleh Bapak uji? Boleh. Baca sholat pandai semuanya? Oke. Siap diuji? Oke. Uji aja 2 orang ya. Sholat dulu ya. Kita mati sholat. Yang laki-laki langsung 1 dulu. Yang pakai peci ini izin, nah, kita sini sholat. Oh sakit. Berdiri bisa? Bisa. Bisa berdiri? Berdiri boleh apa ya? Biar nanti kita Iya, oke, enggak apa. Sakit lah ya. Oke, kita arahkan kamera YouTube dulu. Bisa salat bacaan? Bisa ya. Coba baca bacaan iktidal. Sami Allah liman. Coba baca. Pakai mic. Pegang. Biar Bapak pelayannya ya. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa minal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ulangi lagi. Rabbana sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa minal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang beda dengan ini bacanya? Coba satu sini. Kamu sini dulu. Coba nak izin. Ayo nak, ayo. Kamu satu. Nih lah. Sini. Gak apa-apa nanti biar YouTube-nya lebih indah gitu. Siapa namanya? Marcel. Coba dibaca dari tidak. Sami Allahu liman hamidah. Dengar ya. Alhamdulillah samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Masyaallah ya. Yang benar yang kiri atau yang kanan? Yang ini ganteng ini atau yang ganteng ini? Berarti ini betul tapi tidak sempurna ya. Nanti di grogi atau gimana nak? Oh grogi. Kenapa grogi? Kan kita aja sini. Iya ya. Silakan mudah-mudahan segera cepat sembuh tangannya ya. Oke. Ya, makasih anak ya. Oke. Ini satu contoh baru. Bapak tanya itidal, apakah betul karena groginya atau memang tidak lancar atau memang karena jarang sholatnya gitu. Itu Allahu a'lam yang tahu. Baca tidak tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dapat semua ya? Satu contoh. Jadi kita harus ini paham. Jangan sampai pula beko anak-anak SMA, siswa-siswa SMA 3 Sumbar, dulu yang tak pandai sholat, itu jangan. Kita ini sekolah kita favorit, kalian selalu diasramakan, itu harus the best gitu. Dalam bidang agama ini. Malu awak kalau seandainya tidak pandai bacaan sholat. Udah izin yang satu lagi ya. Bapakmu yang perempuan lagi, tapi 2 gitu. Ke depan. Kalau satu nanti tidak enak gitu. Ayo yang 2 ini, izin Bapak. Maju keduanya. Ayo, nak izin bantu Bapak. Maju ke depan. Silakan keduanya maju. Ayo sini. Ayo. Waktu kita tidak panjang. Mau ke depan nak? Ayo. Oke. Mau tidak nih? Takut. Oke, yang 2 ini aja. Bantu nak. 2 ini mau? Siapa yang mau? Bapak mau kalian bacaan sholat diantaranya nanti. Coba. Siapa yang mau menampilkan satu bagian bacaan sholat dari rukun sholat itu? Ada yang mau? Ayo cepat. Anak kita pemalu atau gimana nih? Nggak ada? Oke. Sini ada yang mau? Ke depan. Ayo, mau nak? Ya, berdiri. 1. 2 lagi, 1 lagi. Ayo sampingnya. Nah. Ayo, ini. Temanya. Ya, ke depan. Izin ya Bapak Ibu Guru, minta waktu sebentar. Ayo, cepat. Kita tidak punya banyak waktu ya. Maju ke depan. Ya.
Oke. Sini, sini, sini. Oke, sini satu ya. Pegang ini, nak. Coba baca duduk antara dua sujud. Kan duduk ya. Coba baca. Bacaan duduk antara dua sujud. Baca. Ya, pakai. Bacaan duduk antara dua sujud. Ya. Dibaca yang dikeraskan suaranya. Bacaan duduk antara dua sujud. Iya, nanti dulu. Bacaan duduk antara dua sujud. Ya. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Iya, bagus. Kasih teman sebelah. Bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatul coba baca. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, makasih ya. Kasih, masya Allah, alhamdulillah. Silakan kembali ya. Oke, berarti bangga kita ibu bapak. Secara umum anak kita berarti paham dengan bacaan salat. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita materinya keutamaan salat. Ya, keutamaan salat. Oke. Nah, ini keutamanya. Yang pertama, salat itu membersihkan diri dari dosa, menghapus dosa. Ini kata Al-Quran dalam surat Hud, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini hadis atau ayat nyatakan dalil salat yang wak karajong kena semuanya rupanya bisa menghapuskan dosa-dosa wak. Kita ini manusia yang lemah, yang khilaf, banyak salah. Awak kok ndak ada yang bebas dari dosa. Semua kita ini berdosa. Maka satu jalan untuk menghapuskan dosa itu adalah salat. Bahkan semuanya, tidak hanya sholat, ada satu dalil, ketika kita berwuduk, ya, mulai kita berwuduk, niat wuduk, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Ketika cuci tangan, turun air itu nanti, maka dosa-dosa yang ada di tangan, kita yakin itu bisa dihapuskan. Wa basuh muka awak, dosa-dosa yang ada di muka kita nih. Nah, Nana, rasanya mata ada dosanya enggak? Banyak. Melihat yang enggak benar. Apalagi sekarang zamannya IT canggih. Kita buka HP, yuk sebentar buka HP. Kalian nak di asrama boleh buka HP kalian? Enggak boleh, enggak pakai HP. Berarti kalau ada tugas nanti gimana caranya carinya? Oh, sekali seminggu boleh cari HP ya. Hari Sabtu Minggu. Berarti hari bebas pakai HP ya. Apa yang sering kalian buka di HP kalau di Minggu? Main game. Main Free Fire, Mobile Legend. Apa? Channel YouTube, cari film India, artis Korea. Jadi inilah hari ini dosa yang paling banyak wak lakukan tidak dari tangan atau dari maksudnya dari badan yang lain, tapi dari mata yang ulahnya dari jari ini, jari-jari. Nah, jarinya berkelana, buka YouTube, buka Facebook, buka yang lain-lain. Sebagian ini terjebak kita.
terjebak dengan perbuatan dosa atau sia-sia. Nah, itu yang sering. Karena murah sekarang, berbuat maksiat itu, mencari maksiat itu di HP itu murah sekali. Ada iklannya yang tidak benar. Dan ketahuilah semuanya, kalau ya kita melihat ada nanti pandangan syahwat, melihat sesuatu, itu pahala puasa habis dehnya. Nah, itu sama laki-laki perempuan. Satu di antara yang membatalkan puasa nilainya itu nazratu bisyahwah, melihat dengan pandang syahwat. Berarti ada dosa ya. Maka Mbak, baru ketika kalian nanti berwudu, menyapu mukanya, keluar air dari wajah itu, insya Allah nanti dosa-dosa yang ada di wajah, di mata itu nanti juga dihapuskan oleh Allah. Basuh kepala, nanti hilang dosa-dosa yang ada di kepalanya. Basuh kaki, nanti juga demikian. Maka sholat ini adalah hikmah pertamanya adalah bisa menghapuskan dosa. Satu kali, nah ini bahasa hadis, ketika kita ke masjid, nah kalian ke masjid, dari asrama datang ke masjid sholat, satu langkah awak jalan kamu saja diberi pahala, satu langkah lagi nanti itu diampuni dosa-dosa kita. Itu baru perjalanan. Apa nanti kita sholatnya dan sebagainya. Jadi hikmah pertama adalah sholat itu adalah membarasian diri kita dari perbuatan dosa. Yang kedua, nah, sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kan sering kita dengar ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi sholat yang mana? Kenapa kita lihat sekarang ada orang yang rajin sholat, tapi kemungkarannya juga rajin. Nyolai sembahyang, tapi masih juga sering berdusta. Astagfirullah. Dia ada sholat, tapi sering bergunjing. Astagfirullah. Kok kalian lihat kiri kanan? Gunjingan kawannya, bahkan yang lebih parah anak menggunjingkan ibu bapak gurunya. Nah, dia sholat, tapi suka juga mengadu domba, masuk baca kak kawannya. Dan sebagainya. Apa yang salah kira-kira? Padahal Allah sudah katakan di dalam surat, di dalam Al-Quran ini, ayat surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, mari wak tanya dulu anak dia, Pak. Kadang-kadang masih berbuat dosa keji, padahal kita sedang sholat. Di mana letak masalahnya? Sebelum Pak Jawe, kira-kira menurut pendapat kalian, apa masalahnya tuh nak? Awak sholat wak lai, tapi kadang-kadang berbuat dosa Jawa. Apa kira-kira sebabnya nak? Karena sholatnya tidak benar. Oke, hebat ya. Sholat tidak benar itu apa contohnya? Memainkan sholat. Oke. Nanti ada bagiannya sholat khusyuk ya, bagian terakhir nanti ya. Nah, waktu kita lebih kurang 40 menit lagi. Kenapa orang dia sholat tapi masih juga berbuat dosa? Kalau kita rujuk pendapat tema kalian tadi, karena sholatnya tidak benar, tidak serius, tidak bisa mengambil manfaat dari sholatnya itu.
Oke. Yang mana sholat itu? Nah, hakikat sholat itu adalah kita berkomunikasi dengan Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus connect kita. Nah, kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus khusyuk. Tidak boleh main-main. Karena kita berhadapan dengan Zat yang Maha segalanya. Tapi kalau misalnya main-main tidak benar tadi, inilah bagian tidak ada manfaat dari sholatnya. Oke, nantilah kita sampaikan di bagian terakhir cara sholat khusyuk ya. Bapak sampaikan ini dulu. Nah. Lalu hikmah sholat yang ketiga adalah orang yang sholat nanti dia mendapatkan cahaya di hari kiamat. Bercahaya dari wajahnya berseri-seri nanti karena pengaruh dari ibadah sholat yang dia lakukan. Nah, itu keutamaan tadi. Nah, kemudian juga ada hikmahnya mencegah dari keji yang mungkar tadi. Kemudian, nah ini yang penting Nana. Sholat itu mendidik pribadi yang disiplin dan tangguh. Inilah media tempat yang paling baik untuk mendidik disiplin adalah sholat. Sholat itu ada waktunya. Ya. Dan kita disuruh sholat yang paling utama itu adalah di awal waktu. Afdalus sholat fi awali waktiha. Sholat yang paling mulia adalah, yang paling utama itu adalah di awal waktu. Kalau kita terbiasa sholat semuanya, itu sebenarnya sudah melatih disiplin kita. Tiba subuh, kalau kini masuk subuh, jam berapa anak? Jam 5 lewat 10 lebih kurang. Lawak pergi sholat. Disiplin. Dan tidak bisa tukar waktunya. Mau kalian sholat subuh jam 8, tidak bisa. Ada waktunya. Berarti kalau kita di luar itu adalah lalai kita. Nanti datang zuhur jam 12 lewat 30 lebih kurang hari ini. Salah balik. Disiplin. Disiplin lagi. Sholat itu di antara media disiplin adalah imam waktu mulai sholat. Apa katanya? Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Luruskan, rapatkan saf. Ini yang paling rapi, lurus. Diajarkan di sholat. Tidak boleh kita tidak lurus. Kalau kalian mau tahu, nah, Umar bin Khattab malurian jemaah itu tarik pedangnya gitu. Luruskan saf. Dia gini kan, kalau tidak ada yang lurus, nanti bisa ditebas oleh pedang. Itu lurus. Ini ajaran mulia kita. Inilah disiplin, ketangguhan yang diajarkan oleh sholat. Jadi disiplin itu anak semuanya ternyata tidak hanya dilatih dari latihan PBB kalian, paskibraka. Walaupun hebat kalian gerakannya tuh, gerakan-gerakan paskibraka itu disiplin dilatih, tapi yang lebih mendisiplinkan adalah kalau kalian mau mengambil hikmah dari sholat, sholat adalah media yang paling hebat untuk melatih ketangguhan dan kedisiplinan. Nah, kita lanjut. Kemudian apa lagi hikmah dan keutamanya? Orang kalau dia sholat, berarti dia mengerjakan amalan yang paling utama tadi. Nah, paling utama. Apa kata Rasul ini dalam sebuah hadis Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling utama wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? Sholat tepat pada waktunya. Nah, itu yang paling utama. Kalau mau mengambil hikmah kita dari sholat semuanya, kalaulah azan orang jangan basi lengah jo kalian ya. Cepat bergerak, berjalan, beruduk tuju tempat sholat. Kalau laki-laki diutamakan sholatnya di masjid.
berjamaah. Bekol azan orang enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok PR masih tinggal? Kalian ngerjakan PR. Ini yang kadang-kadang menguji kita. Tinggal PR cik lain, matematik tu ibu tu besok menanya talambek lo bekona. Besok bangun ibu nak selesai PR. Atau di rumah, di mana-mana. Yang penting adalah ini latihan. Yang paling utama itu adalah sholatnya di awal waktu. Dia adalah amal yang paling utama, tapi pun Rasul mengajarkan, sholatlah kita pada waktunya. Berbakti kepada orang tua dan juga dia bisa. Baik. Apalagi keutamaan sholat? Meninggikan derajat. Jadi sholat adalah mengangkat derajat kita, mulia, terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang Bapak sampaikan. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah ini sholat, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali. Nah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, ini sebenarnya Allah, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan daripada. Jadi dengan sholat Allah muliakan kita satu derajat dan Allah nanti hapuskan dosa-dosa kita. Yang kelima, sholatku adalah media minta tolong kepada Allah. Kalau ada masalah anak semuanya, sadang barik masalah, banyak nangka dipikiran, banyak nangka dibai, sadonya hati sedang resah gelisah, sedang banyak persoalan, maka satu di antara cara minta tolong kepada Allah adalah dengan sholat. Inilah ayat yang mungkin sering juga kalian hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Berarti ini nama dia kita. Jangan nanti kalian ada masalah, minta tolongnya curhat di media sosial. Enak, gue status. Awak sedang kini masalah keuangan. Kalau masalah keuangan, apa besok kalian buat status di Facebook tuh? Atau di media di IG-nya? Sedang di astagfirullah, kapan ini persoalan uang ini selesai? Dan macam-macam. Apakah menyelesaikan masalah kalian? Curhat di media sosial, apapun itu anak semuanya, itu tidaklah akan menyelesaikan masalah. Walaupun banyak nanti like kalian dapat di media sosial itu, buat status banyak like-nya, tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Karena juga anak semuanya, orang yang membaca status kalian, mungkin juga punya masalah lain yang lebih berat dari kalian yang buat status itu. Kemana kita minta tolong? Inilah medianya. Sholatlah tempat kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada lagi, kita percepat aja. Yang keenam juga salah untuk sarana mengingat Allah. Kemudian, nah ini. Belum lagi, ini terakhir. Anak-anak semuanya dimakan Allah. Karena sholat ini kita adalah bagian media kita berhubungan dengan Allah, maka sholat yang akan diterima itu yang bisa mempengaruhi kita, baik jiwa kita semuanya itu harus khusyuk sholatnya. Ya, karena anak semuanya, bagaimana Allah akan menilai nanti ya? Menilai sholat kita, kalau kita sedang sholat, tapi hati awak tidak sholat. Mulai, Allahu Akbar, mungkin soalnya awalnya khusyuk. Tapi lah mulai baca doa iftitah, lah mulai nanti baca Al-Fatihah, kalau berjamaah lah nanti ruku, pangana lah kalua yang lain. Macam-macam. Sedang sholat, ada pangana ke yang lain. Pangana tugas sekolah, pangana ke orang tua, pangana kepada sawah ladang,
Pengen apa do? Si dia yang mengganggu tadi. Nah, sedang sholat tekanannya. Atau tekanan kunci rumah, kunci oto dan sebagainya. Maka bagaimana anak semuanya? Kita harus berlatih bagaimana sholat kita ini khusyuk. Bahas caranya. Yang pertama anak semuanya, kalian harus pahami ketika sholat tuh Allah melihat kita. Ya, Allah tahu kalau sedang sholat, dipantau kita di sholat, diawasi oleh Allah. Itu kita sedang sholat. Maka kalau tahu Allah tuh melihat, memantau kita, kita akan lebih berhati-hati. Nah, maka lakukan semuanya. Nah, ini beberapa tips cara awak nanti untuk sholat khusyuk. 1, ya dengar ya. Kalau mencatat silakan nanti. Yang pertama harus mulai dari wudhu. Sempurnakan wudhu kalian. Nah, kalau ingin sholat khusyuk, langkah pertama harus sempurna wudhunya. Nah, anak semuanya tahu anggota wudhu yang wajib diwudhukan tuh? Oke, ini dasar dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, kalau kamu mau mendirikan sholat, berwudu. Yang pertama, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah ya wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Ini. Berarti kita membasuh ini ya. Ada apa nak? Ada kumbang? Ya. Apa tadi anggota wudhu tadi nak? Yang pertama? Apa yang dibasuh? Rukun wudhu. Yang pertama wajah dan yang kedua apa? Tangan sampai siku. Oke. Itu harus bersih. Masalah caranya bagaimana? Nah, ini ada tadi yang khilaf ya. Membasuh tangan sampai siku. Kalau wajah nah ya, wajah nih. Mana yang wajah? Ini wajah. Itu harus sadonya di sabun. Dan satu pendapat semuanya, telinga juga bagian dari wajah. Nih sebagian, karena telinga tidak ada dalam rukun wudhu. Langsung telinga itu dibolehkan ya, boleh. Kalau satu wajah pun dulu boleh. Yang kedua, tangan sampai siku harus barasia tuh. Bapak tanya dulu, dari atas ke bawah atau dari siku kemari? Itu boleh keduanya nak ya. Nah, jangan cakap lebih ke itu. Nah, pokoknya itu bagian pembatas. Tangan sampai siku. Mau kalian dari atas ke bawah air sampai siku boleh. Atau model itu juga dibolehkan. Nah, pokoknya. Wamsahu biwujuhikum wa aidiakum ilal marafiq. Nah, famsahu biru'usikum. Izin Bapak buka ya. Ini tadi kita cerita kalau mau khusyuk harus betul wudhunya. Famsahu biru'usikum. Nah, mana masa itu adalah itu menyapu kepala. Apa? Ada informasi? Iya. Sapu kepalanya. Bagaimana namanya menyapu itu? Menyapu itu menempel. Kalau tadi tangan dibasuh, basuhlah muka dan tangan. Pas di kepala, famsahu biru'usikum. Sapulah kepalamu. Bukan rambut, tapi kepala. Sebab kalau nanti rambut, orang kalau botak, baca caranya. Tidak berambut, tidak bisa. Maka sapu, ibu ya. Tahu menyapu ibu? Ibu biasa menyapu kan? Menyapu itu menyapu lantai malake ya. Nempel, sapu itu menempel di lantai. Berarti ambil air, letakkan di kepala tuh. Sapu gitu. Harus nempel di kepalanya. Ada yang biasa kadang-kadang anak baca berdoanya ambil air, nyedar rambut, nih. Nah, Anda hanya membasuh itu ujung rambut. Sah tunna, tidak terpenuhi rukunnya. Wamsahu biru'usikum menyapu kanan aja di kepala tuh, ambil. Nah, kalau Nabi mengajarkan ke belakang, balik lagi ke depan. Kemudian basuhlah juga lagi kaki.
Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki adalah kedua kaki itu sampai mata kaki. Yang tapak kakinya dibasuh. Batu-batu beruduk tuh. Karena mungkin terkaja-kaja, Pak. Nah, sini sakit. Karena ujung jari aja, enggak bisa. Batu-batu nanti beruduknya sampai ke mata kaki gitu, pergelangan kaki itu. Berarti itu yang pertama, kalau mau kita salat khusyuk, sempurnakan wudhu. Lah, satu. Yang kedua, kalau mau khusyuk salatnya nak, salat di awal waktu. Nah, boleh awak punya waktu yang panjang, lapang, tak terkaja-kaja awak beko, kita salat di awal waktu. Mulai orang azan, kita langsung salat. Nah, yang berikutnya, meninggalkan kesibukan dunia. Kalaulah mulai wak salat nak semuanya, dan mulai kita harus tinggal dulu pakaro dunia. Karena tidak lama salat, karena hanya 5 menit. Ada urusan masalah tinggal dulu. Masalah sekolah, masalah orang tua, masalah kekayaan, semua masalah dunia, kalau kalian mau khusyuk salatnya, itu harus dilapehkan dulu. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dulu sementara. Ya. Nah, itu langkah berikutnya. Kemudian, kalau mau salat khusyuk, carilah tempat salat, mencari tempat salat yang nyaman. Nah, jadi tidak boleh sembarang tempat. Beko kalian mau salat, kalian mau salat di depan TV. Nah, kadang sedang menonton TV kan ada film kesukaannya. Takut beko ketinggalan ceritonya sinetron tuh. Awak ke salat di samping TV itu. Gitu. Kita salat ada kiblat TV di jo. Kalian takut nanti ketinggalan cerita ini, cerita drama ini, cerita sinetron ini. Itu nanti tidak akan khusyuk salatnya. Cari tempat yang nyaman, yang tak menggaduh. Ini bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi pernah mau sholat di tempat yang ada lukisannya di depan matanya. Disuruh dulu, awasan dulu. Atau cari tempat lain yang di luar lukisan. Karena apa? Karena dia sholat nanti nampak lukisan-lukisan, itu mengganggu kepada kekhusyukan sholatnya. Berarti langkahnya adalah cari tempat yang nyaman, yang rasanya tidak mengganggu kita, kekhusyukan salat kita. Nah, yang berikutnya, kabar alai. Ada mencatat, nah? Kabar alai. Yang kalimu cara salat khusyuk, tidak menahan buang hajat. Nah, jalan itu. Apa maksudnya? Ini ada hadis. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, begitu juga tidak ada salat bagi orang yang menahan bason, buang air kecil atau buang air besar. Apa maksudnya? Kalau pari kalian lita, ala taedang nasi, nah itu kan Rasul, kalau makanan sudah terhidang, jangan salat dulu, makan dulu. Gitu. Karena begitu kalau salat, takana makan pori lita. Nah, kok gulai ayam lah telata kan? Sampai aja kali ujari yang disedang kalian kan? Gulai macam-macam. Apa suku sambana? Jadi lah ada. Berarti itu diharuskan dulu. Karena ada hajat mau makan, itu diselesaikan dulu. Termasuk kalian mau sholat, tasasa buang air kecil atau yang besar, itu menggaduh khusyuk. Selesaikan dulu hajat-hajatnya itu. Biar nanti kita fokus sholat, dan tidak mengganggu nanti sholat kita. Selama hampir rakaat, pas 2 rakaat baru tasasa banyak nggak ada kan? Itu mengadu jadinya. Ini maksudnya. Nah, kemudian yang keenam, jangan tergesa-gesa. Nah, mau capek-capek itu nggak bisa khusyuk. Baca batu-batu sholat itu. Dan terpenting adalah diutamakan sebaiknya kalian bisa memahami apa yang kita baca. Nah, anak-anak semuanya lah tahu arti bacaan salat sadanya nak. Itu harus beraja ya. Coba nanti kalian lihat terjemahannya bacaan salat itu. Mulai dari Al-Fatihah
Sampai nanti ayat pendek boleh. Nanti bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Kalau bisa semuanya, agar kalian nanti bisa kita khusyuk, sebaiknya kita menghafal arti dari bacaan salat. Karena ini bukan bahasa Allah. Aduh anak Yasiko, Bapak yang tanya dulu. Siapa yang hafal bacaan Al-Fatihah dengan artinya? Coba katakan. Siapa yang hafal, nak? Bacaan Al-Fatihah, jo artinya. Ada? Silakan ke depan. Siko ada nak? Anak-anak yang ganteng-ganteng. Ada yang hafal Al-Fatihah jo artinya nak? Jangan tunjuk yang lain, tunjuk diri sendiri. Awak hafal Pak? Dia seperti kan? Ada yang hafal? Hafal nak? Nah. Sebab kalau hafal Fatihah, aku pas dibaca tahu artinya lebih khusyuk awak. Siko ada yang hafal? Ada yang hafal Fatihah artinya? Nah. Al-Fatihahnya hafal ya? Artinya tidak ada? Ada di sini? Hafal Fatihah artinya? Tidak. Hafal? Tidak juga. Ada ini? Bapak tanya siapa kalian yang hafal arti surah Al-Fatihah? Ada enggak? Enggak ada? Bapak kasih hadiah mau? Enggak ada? Oke. Bapak cek yang perempuan dulu. Waktu kita 15 menit lagi. Siapa yang hafal Al-Fatihah dan artinya sini? Tolong bantu Bapak. Ini kenapa? Bapak kan agak sana hanya bertanya, masa aku Pak malu enggak usah. Yang seperti itu saya Pak, bukan yuk temannya. Yang seperti itu kalau Bapak Ibu gurunya nanya siapa kalian yang hafal Al-Fatihah dan artinya, saya Pak, bukan dia Pak, gitu. Saya Pak. Ada? Tidak ada sini. Yalah. Masih malu-malu. Sini ada nak? Ada yang hafal? Oke, silakan. Mau di tempat atau mau lihat masuk YouTube lagi? Di tempat aja? Oke, silakan. Depan anaknya, situ ya. Ya, situlah, sebentar. Ya, yang bicara. Oke, masih jalan. Ayo nak. Bapak lagi menyampaikan pesan pada kalian, kalau kalian harus hafal bacaan salat dan artinya. Ini pesan. Ya nanti Bapak tunjukkan kalau lagu-lagu nanti berjalan hafal-hafal gitu. Jatuh bola aja lah nanti. Coba nak, Al-Fatihah ada artinya baca ya. Ayatnya juga. Ayatnya baca artinya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau bernikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau berkahi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Masya Allah. Betul. Siapa namanya? Namanya siapa? Diva. Di mana kampung Diva? Di mana? Oh, orang kampung Ustaz. Di mana? Di Rao. Aku seperti dia. Calon istri orang Sepati. Oh iya. Oke, kasih Diva ya. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa nak? Ini contohnya. Apakah nanti sholat sendirian atau berjamaah, kita mau khusyuk? Karena bukan bahasa kita, harus paham setidaknya maknanya. Paham atau gimana? Lah, ini contohnya ya. Nanti ada imam di depan. Imam di depan, bacanya Allahu Akbar. Nanti pas imam baca, nah, fokus kita
Kalau berjamaah imam membaca Al-Fatihah, boleh apa karena yang lain kita bisa terjemahkan ketika imam baca basmalah, kita bayangkan nanti artinya. Nah, ini contoh. Imam mulai Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian khusyuk? Yang kalian ingat apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu tak kana dewa kana itu. Pas bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih khusus itu. Berarti sedang dibacakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai nanti semuanya. Sehingga kita itu bisa mempermudah kita untuk menjaga kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara berikutnya adalah yang terakhir ini, kalau sholat, anggaplah itu sholat kita yang terakhir. Anggap, apa maksudnya? Karena kematian itu dekat, awak sholat, nah bisa jadi ini sholat awak yang terakhir, sudah sholat beko, Allah panggil kita, meninggal kita. Kalau anggap itu yang terakhir, kita ingin tampilkan yang terbaik kepada Allah sebelum kita meninggal. Ini sebuah keyakinan kita. Berarti anggaplah, biar khusyuk kalian sholat tuh, sholat awak sungguh-sungguh, bacaannya benar, hatinya menghadap Allah, pemahaman pemikirannya terhadap bacaan yang kalian baca itu. Maka kalaulah sejalan anak semuanya, lah hadap kiblat, mulai sholat, bacaan kita, bacaan sholat, kalau kalian makmum dari hati bacaannya, pemikirannya terhadap yang dibaca, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memantau kalau kita sedang sholat. Kalau demikian terjadi, insya Allah akan khusyuklah sholat kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah mungkin inti materi kita yang dapat kami sampaikan tentang keutamaan atau masalah sholat fardu, hikmah-hikmahnya, juga cara nanti bagaimana kita khusyuk dalam sholatnya. Waktu kita ada lebih kurang 8 menit tersisa. Itu nanti kalau ada kalian yang mau tanyakan, diskusikan, itu Bapak silakan. Baik, kita cukupkan dulu sementara. Bagaimana anak-anak semuanya? Ada pertanyaan? Iya, silakan. Mau di situ saja atau pakai mic ke sini atau ke sana mic-nya? Atau mau masuk YouTube ke sini lah itu. Tapi ini bukan YouTube ya, tapi ini bertanya gitu. Ya, silakan ke sini. Sini aja. Ya. Masya Allah. Ayo sini lah. Sinilah. Ayo. Ustaz Masri. Lagi fokus. Ya, enggak apa-apa. Lanjutkan Ustaz. Saya ini ada pertanyaan. Silakan. Dengar pertanyaan teman-temannya nih. Waalaikumsalam. Ya, apa pertanyaannya? Ya. Ya, oke. Saya di sini ada bertanya, Ustaz. Ya. Jadi gini, Ustaz. Kan di kampung pedalaman tuh biasanya kan kebanyakan bapak-bapak tuh ada yang nggak mau dia ngerjain sholat fardunya, Ustaz. Ya. Sedangkan dia cuma maunya ngerjain sholat Jumat, sholat hari raya. Jadi pertanyaannya, Ustaz, kayak mana cara mengatasinya kita? Soalnya kan bapak-bapak itu kan udah mulai mau tua gitu, Ustaz. Iya. Jadi kasihan kan, Ustaz. Iya. Iya, cukup ya. Oke, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Udah lupa namanya tadi, siapa namanya tadi? Nah, bilang aja siapa namanya? Panggilannya? MM? Oke. Tema kalian bertanya. Nanti kalian jawab ya. Jangan lupa dulu.
Di daerah pedalaman ada orang lah tua-tua yang meninggal, tapi tidak mau salat wajib. Dia hanya Jumat saja. Malas dia. Tuh kira-kira gitu. Ada yang menjawab? Jawab deh nak ya. Cara menyuruhnya salat nak. Duduk salah. Gimana Pak? Camil. Oke. Sebenarnya Bapak juga di samping memberikan ilmu, sering komunikasi, Bapak ingin cek mental kalian juga sebenarnya. Mentalnya berbicara, mentalnya ketika ditanya, karena ini penting lah semuanya. Kalian anak asrama harus punya mental kuat, ya, menghadapi seluruh situasi bagaimanapun. Nah, balik pertanyaan tadi. Kalau hukumnya jelas dia berdosa. Karena tadi kita sampaikan di awal, laki-laki tidak ada alasan kapanpun, kondisi apapun untuk meninggalkan sholat. Ikut di pedalaman, dia tidak sholat, hari-hari tidak sholat yang wajib, hanya Jumat, berarti dia sudah banyak dosanya. Nah, ini yang bertanya tadi, tinggalnya di pedalaman, nah? Di mana kampungnya? Di mana? Oke, nah, jadi yang jelas secara agama dia sudah melanggar aturan, meninggalkan sholat yang wajib dia lakukan. Kalau kita pakai hadis Nabi, sebenarnya membeda nawa orang mukmin dengan kafir adalah perkara meninggalkan sholat. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis yang masyhur? Bainal kufri wal abdi tarkus sholat. Bedanya hamba yang beriman dengan orang kafir hanyalah perkara sholat. Berarti sebenarnya orang kalau dia tidak sembahyangnya doh, sama dengan kafir dia sebenarnya. Hadisnya sahih. Nah, jadi kalau mau tahu kita apakah orang ini masuk kafir dalam makna engkar pada Allah, lihat aja sholatnya. Nah, maka bisa nana lah, nih rumus terakhir. Kalian kalau besoklah tamat sekolah, kamu mencari suami, yang pertama dilihat, lihat sembahyangnya dulu ya. Mau nak? Lah, kalian ini yang berbuat yang laki, kalau mau memilih istri, lihat dulu sholatnya atau indah. Nah, kenapa? Ini sering hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ya. Dinikahi perempuan itu lihat 4 sebabnya. Ini bonus untuk kalian, ilmu bonus ini. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalian laki-laki yang bujang-bujang, kamu cari bini, cari yang peko. Yang perempuan mau cari suami nanti lihat yang 4 ini. Yang pertama, 5 lihat. Lihat hartanya. Tapi belum selesai hadisnya Nana ya, hadisnya sampai surat terakhir. Boleh kalian mau mencari jodohnya, melihat faktor kekayaannya, boleh. Cari yang paling kaya, yang lah punya dompet pribadi. Ya, yang dah bekerja, yang mobilnya sudah ada Fortunernya, ada Avanzanya, sebagainya lagi. Tapi belum selesai anak ya, belum selesai cerita kita ini. Jangan ditutup dulu hadisnya. Boleh melihat dari kekayaannya. Karena akan bangga ya anak ya. Sia laki kau, orang kayo, senang aja. Bersyukur tete dapat minatu yang kayo ya. Syukur. Sananya. Galak Pak Guru. Itu kebanggaan nanti orang tua kalian. Ditanya oleh sebelahnya. Tapi beko bah, Dewa ada pandai mencari menantu orang miskin. Ini contoh. Nah, berarti cerita kita nak, boleh kalian melihat dari hartanya. Yang kedua, wali jamaliha. Lihat tampang rupa wajahnya.
cantik atau ganteng. Ya, boleh. Cari suami yang ganteng, cari istri yang cantik, itu boleh. Nah, karena kan bangga ke ya di kami di rumahnya kan, sana kok gitu. Dia juga suaminya ya, bantu artis Korea ya, sana kok gitu. Itu boleh, tapi belum selesai ya. Yang ketiga, wali hasabiha, lihat keturunannya, si ayahnya, si maknya. Jadi mintu itu dicaliak juga gitu. Anak sianya kok. Yang kau ambil calon suami itu si ayahnya, si maknya. Ayahnya orang baik-baik atau orang tidak baik. Ayahnya penjudi atau ayahnya Pak Haji gitu. Ya, boleh. Lihat hartanya, lihat rupanya, lihat keturunannya. Yang keempat, walidiniha, lihat agamanya. Tengok sembayangnya, tengok mengajinya ya. Nah, lalu dikunci hadisnya oleh Rasul. Fazfar bizatidin taribat yadak. Pilihlah, utamakanlah agamanya dulu. Karena kalau kalian utamakan agamanya, taribat yadak, insya Allah akan selamat. Nah, jalan nah. Boleh wak mencari suami, cari kekayaannya, cari gantengnya, cari mintuo, cari agama. Yang mah yang utama dulu agama. Oke, kalau agama dulu lah. Pak tanya kalian dulu. Contoh real. Tiba ke rumahnya Jo Fortuner. Assalamualaikum teh. Awak nak melamar anak ete. Si anu itu namanya. Lah. Awak lah bakar aja. Tapi dia tidak sholat. Tapi Fortunernya ada. Kalian terima atau tidak? Yakin ini. Tentu. Nanti nampak Fortuner besok radionya di bank ya Pak ya. Assalamualaikum. Di mana radio bang? Udah di mana radio udah? Di bank. Udah. Banyak titik. Yang Fortuner ke rumah. Lah salah saya ya lah. Wak terima udah. Sudah lama bisa ke rumah. Wak boleh peminangan. Sekarang anak semuanya. Dah. Banyak perceraian terjadi karena salah memilih pasangan. Banyak perceraian terjadi karena orang mencari jodoh tuh yang diutamakan bukanlah agama tapi kekayaan. Nah, pertanyaan pertamanya nak, tiba ke rumah, ya Pak ya. Assalamualaikum, awak kamu lamar anak ibu. Pertanyaan pertamanya nak, di Makarajo. Kalau bertanya pertama di Makarajo, berarti yang dia cari adalah Pakaro Parwi. Ada nggak kalian dengar sekarang? Orang kalau bermenantu sama dia, Assalamualaikum Pak, awak kamu lamar anak ibu. Boleh kalian lamar anak saya, tapi Bapak cek dulu, pandai semua yang untuk ngaji. Baca Quran dulu. Nggak ada. Iya, alhamdulillah. Ada, tidak banyak ya Pak ya, alhamdulillah. Lah. Mungkin itulah semuanya sudah jam 10 pas yang dapat kita sampaikan. Dari Bapak terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri majlis yang mulia ini dengan doa penutup majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mukarram Al-Ustaz Raswarman SAI MAG yang telah memaparkan materinya di hadapan kita semua. Semoga bisa dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan kualitas daripada ibadah. Alhamdulillah.